Baik Bu, masuk ke materi selanjutnya yaitu set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh sebuah CPU. ISA merupakan spesifikasi dan dari semua kode biner yang diimplementasikan dalam rancangan proses tertentu dan mencakup jenis data, jenis instruksi, register, mode penyelamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, pengecualian, dan operasi I/O eksternal. Selanjutnya ada definisi set instruksi. Set instruksi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis operasi. Yang pertama ada operasi aritmatika dan logika, transfer data antar register, memori atau I/O, kontrol alur program misalnya JUMP, HLT. Yang keempat operasi I/O eksternal. Selain itu, instruksi juga dapat dibedakan berdasarkan format dan mode penyelamatan yang digunakan. Dan berikutnya ada elemen instruksi. Elemen utama dalam sebuah instruksi mesin meliputi operation kode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan oleh CPU. Yang kedua ada sort operands reference, menunjukkan lokasi data input untuk operasi. Yang ketiga ada result operands reference, menunjukkan lokasi hasil operasi. Yang keempat ada next instruction reference, memberitahu CPU instruksi berikutnya yang harus diambil. Yang berikutnya ada format instruksi. Format instruksi adalah tata letak bibit dalam instruksi yang merepresentasikan elemen-elemen instruksi. Contohnya format 3 alamat. Yang kedua ada format 2 alamat atau 1 alamat. Yang ketiga ada format ini menentukan bagaimana instruksi diinterpretasikan oleh CPU. Yang berikutnya ada optimalisasi set instruksi. Optimalisasi set instruksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi eksekusi program dengan yang pertama meminimalkan jumlah instruksi yang diperlukan untuk operasi tertentu. Yang kedua mengurangi kompleksitas di coding instruksi. Yang ketiga menyesuaikan format instruksi agar sesuai dengan pipeline dan mikroarsitektur CPU. Yang keempat, optimalisasi ini penting untuk meningkatkan performa dan mengurangi penggunaan sumber daya. Berikutnya ada perbandingan set instruksi. Set instruksi berbeda antar arsitektur prosesor. Contohnya, yang pertama ada Intel x86 menggunakan set instruksi CISC yang memiliki instruksi kompleks dan panjang. Yang kedua ada ARM menggunakan set instruksi RISC yang lebih sederhana dan efisien. Perbedaan ini mempengaruhi kecepatan, ukuran kode, dan kompleksitas desain prosesor. Berikutnya, pengembangan set instruksi. Pengembangan set instruksi melibatkan penambahan instruksi baru, peningkatan kode penyelamatan, dan penyesuaian dengan teknologi mikroarsitektur terbaru. Contohnya, pengembangan ISA modern mencakup dukungan untuk multimedia, keamanan, dan instruksi paralel. Pengembangan ini juga mempertimbangkan kompatibilitas dengan perangkat lunak lama agar tidak terjadi gangguan.
Berikutnya ada materi yang selanjutnya Bu, sistem multiprosesor. Berikut adalah pengertian sistem multiprosesor. Sistem multiprosesor adalah sistem komputer yang memiliki data atau memiliki 2 atau lebih unit pemrosesan pusat (CPU) yang bekerja secara bersamaan dalam satu sistem. Setiap prosesor dapat menjalankan instruksi secara paralel dan berbagi akses ke memori utama seperti perangkat periferal. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan kecepatan eksekusi dan throughput pekerjaan dengan membagi tugas di antara beberapa prosesor. Multiprosesor memungkinkan eksekusi beberapa proses perangkat lunak secara simultan. Berbeda dengan multiproses programming yang lebih mengacu pada pengolahan proses dalam satu prosesor. Ikut definisi multiprosesor seperti inilah definisinya multiprosesor. Selanjutnya jenis sistem multiprosesor. Yang pertama ada multiprosesor memori bersama. Semua prosesor berbagi memori utama yang sama, sehingga setiap prosesor dapat mengakses data yang sama secara langsung, cocok untuk tugas yang memerlukan komunikasi intensif antar prosesor. Yang berikutnya ada multiprosesor memori terdistribusi. Setiap prosesor memiliki memori sendiri-sendiri dan berkomunikasi melalui jaringan interkoneksi, cocok untuk tugas yang dapat diparalelkan secara independen. Yang ketiga ada multiprosesor multi-inti. Prosesor yang memiliki beberapa inti pemrosesan dalam satu chip fisik memungkinkan eksekusi paralel dalam suatu prosesor fisik. Yang keempat ada lossily complete multiprocessing. Sistem dengan prosesor yang terpisah dan memiliki memori sendiri-sendiri, berkomunikasi melalui jaringan. Kelebihan sistem multiprosesor. Yang pertama, meningkatkan throughput. Dapat menjalankan lebih banyak proses secara bersamaan sehingga mempercepat penyelesaian tugas. Yang kedua ada ekonomi skala. Perangkat keras seperti memori dan periferal dapat digunakan bersama sehingga lebih efisien dan ekonomis. Yang ketiga meningkatkan keadaan. Jika salah satu prosesor mengalami gangguan, sistem dapat diambil alih oleh prosesor lain sehingga sistem tetap berjalan. Yang keempat, penggunaan efisien sumber daya. Dengan pembagian tugas yang baik, sumber daya sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikutnya ada kelemahan sistem multiprosesor. Yang pertama ada kompleksitas pengelolaan. Kompleksitas pengelolaan memerlukan sistem operasi dan perangkat lunak yang mampu mengatur koordinasi dan sinkronisasi antar prosesor agar tidak menjadi konflik akses memori. Yang kedua ada biaya awal yang lebih tinggi. Pengadaan perangkat keras dengan banyak prosesor dan sistem pendukung lebih mahal dibandingkan sistem uniprosesor. Yang ketiga adalah masalah bottlenecks pada bus dan memori. Jika banyak proses yang mengakses memori yang sama secara bersamaan dapat menjadi penurunan performa akibat antrian akses memori. Yang keempat ada kesulitan dalam pemrograman. Pemrograman paralel membutuhkan teknik khusus agar proses dapat berjalan efisien dan sinkron. Baik Bu, sekian materi saya yang tentang multiprosesor.